Assalamualaikum, nama saya Clarissa Rifla Setiawan dari kelas 96. Saya akan mempresentasikan tugas PPKN yaitu Portofolio Korupsi Pertamina. Di sini akan saya bahas adalah identifikasi masalah, dasar hukum, solusi, dan action plan. Masalah oplos Pertamina yang melibatkan Bambang Irianto berfokus pada dugaan praktik korupsi dan mafia migas yang terjadi antara 2008 hingga 2013. Masalah ini mencakup transfer dana ilegal dan dampaknya terhadap integritas perusahaan serta sektor energi di Indonesia. Berikut adalah identifikasi masalah yang mungkin terjadi. 1. Pelanggaran etika profesional. Tindakan yang dilakukan oleh Bambang Irianto yang tidak sesuai dengan standar etika profesional seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat merusak kepercayaan publik dan mitra bisnis terhadap Pertamina. 2. Dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Jika tindakan Bambang Irianto berdampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar, seperti polusi atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, ini bisa menimbulkan masalah hukum dan sosial yang signifikan. Bambang Irianto berperan mengamankan alokasi kargo kernel oil dalam tender penjualan minyak mentah. Dia diduga menerima uang melalui rekening bank di luar negeri sebagai imbalan. Tanggung jawab Petral yaitu 1. Pemasaran produk minyak mentah dan produk kilang. 2. Memimpin operasional dan strategi bisnis PES. Pelanggaran yang dilakukan yang pertama, penerimaan suap atau gratifikasi. Menerima suap senilai $2,9 juta, sekitar 40,9 miliar dari Kernel Oil Ltd melalui perusahaan cangkang Siam Group Holding Ltd. Suap diserahkan sebagai imbalan atas kemudahan yang diberikan dalam proses pengadaan minyak mentah dan produk kilang oleh PES. 2. Penyalahgunaan wewenang. Tidak mengundang semua perusahaan yang ada dalam daftar mitra usaha terseleksi untuk mengikuti tender, melainkan hanya perusahaan tertentu yang sudah diatur. Menyalahgunakan posisi sebagai VP Marketing, Managing Director PES, dan Dirut Petral untuk mengarahkan keputusan bisnis secara tidak transparan dan tidak adil. 3. Membuka peluang mafia migas. Memberi jalan bagi perusahaan perantara atau trader untuk menguasai pengadaan minyak secara tidak sah, sehingga mengurangi efisiensi dan transparansi dalam rantai pasok energi nasional. Dampak yang terjadi nomor 1, kerugian negara. Praktek korupsi dalam pengadaan minyak menyebabkan kerugian finansial negara karena harga pembelian minyak tidak efisien dan proses pengadaan tidak kompetitif. Kedua, kerusakan citra Pertamina. Keterlibatan pimpinan anak perusahaan Pertamina dalam korupsi merusak reputasi Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi. 3. Inefisiensi sistem energi. Adanya perusahaan perantara yang mengambil margin dari bisnis minyak meningkatkan biaya logistik dan operasional yang akhirnya bisa berdampak pada harga BBM dalam negeri. 4. Penghambatan reformasi migas. Praktik semacam ini menghambat upaya transparansi dan efisiensi yang tengah diupayakan dalam sektor minyak dan gas nasional. Selanjutnya adalah daftar hukum. Korupsi yang dilakukan oleh Bambang Irianto di Pertamina. Beberapa dasar hukum yang mungkin dilanggar meliputi 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dasar utama dalam penanganan kasus. Pasal-pasal terkait dalam undang-undang ini mencakup definisi korupsi, tindakan yang termasuk dalam korupsi, serta sanksi bagi pelakunya. Nomor 2 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun lebih dikenal dalam konteks pendidikan, undang-undang ini juga mengatur tentang integritas dan etika profesional yang harus dipatuhi oleh semua pejabat di lembaga pendidikan, termasuk yang bekerja di perusahaan milik negara seperti Pertamina. Nomor 3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan di perusahaan.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan di perusahaan, termasuk kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Pelanggaran yang terhadap peraturan ini bisa berupa penggelapan dana atau penyampaian laporan keuangan yang tidak benar. Nomor 4, kebijakan internal Pertamina. Jika Bambang Irianto melanggar kebijakan internal yang telah ditetapkan oleh Pertamina seperti kode etik atau kebijakan anti korupsi, ini juga bisa menjadi dasar hukum yang dilanggar, meskipun kebijakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nomor 6, Konvensi Internasional untuk Mencegah Penyalahan dan Pemalsuan Dokumen Perdagangan Internasional atau Konvensi Palermo. Jika kasus ini melibatkan dokumen perdagangan internasional yang dipalsukan atau disalahgunakan, maka Konvensi Palermo juga bisa menjadi dasar hukum yang dilanggar. Solusi yang pertama, penyelidikan dan tindakan hukum. Lakukan penyelidikan menyeluruh dan ambil tindakan hukum sesuai dengan bukti yang ada. Ini termasuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Penguasaan sistem pengawasan dan pengendalian. Perkuatan dan pengendalian internal di Pertamina untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Implementasi prosedur audit yang lebih ketat dan transparan. 3. Pelatihan etika dan integritas. Nomor 4. Kompensasi dan restitusi. Nomor 5. Komunikasi terbuka. Komunikasikan langkah-langkah yang diambil untuk menangani kasus ini kepada pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Ini membantu memperbaiki citra perusahaan dan membangun kepercayaan kembali. Selanjutnya adalah action plan. Pertama, penyelidikan mendalam. Formulasikan tim penyelidik internal yang terdiri dari pihak yang tidak terlibat dalam kasus tersebut. Lakukan wawancara, pemeriksaan dokumen, dan kumpulkan bukti-bukti pendukung. 2. Pelaporan ke pihak berwenang. Laporkan hasil penyelidikan kepada kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Pastikan semua bukti diserahkan secara lengkap dan sah. 3. Tindakan hukum. Ikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pengadilan dan potensi sanksi. 4. Penguatan sistem pengawasan. Tingkatkan pelatihan bagi staf pengawas untuk mendeteksi dan melaporkan potensi pelanggaran. 5. Pelatihan etika dan integritas. Fokus pada pentingnya integritas, whistleblowing, dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, transparansi operasional. Gunakan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. 7. Kooperasi eksternal. Libatkan media investigasi untuk memantau perkembangan kasus dan meningkatkan tekanan terhadap pelaku. 8. Restrukturisasi organisasi. Pertimbangkan pembentukan komite anti korupsi yang independen. 9. Kompensasi dan restitusi. Hitung kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang dialami oleh perusahaan. 10. Komunikasi terbuka. Jelaskan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki situasi dan mencegah pelanggaran di masa depan. Sekian video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.